Halo masyarakat, kembali lagi di podcast Tabi. Di mana podcast kali ini kita akan bicara lebih khusus tentang legalisasi ganja medis. Betul atau tidak? Berguna atau tidak? Namun pada podcast kali ini sangat-sangat spesial. Kalau ibarat martabak, toppingnya udah tumpah-tumpah nih. Karena telah hadir bersama kita BNNKP Kumbu, podcast Tabi itu dapat jackpot. Bersama kita sekarang ada seorang bapak ahli presiden bidang narkotika dan juga seorang anggota kelompok ahli BNN RI, yaitu Bapak Brigadir Jenderal Polisi Apoteker Dr. Andus Mufti Yusnir MSI. Betul ya Pak? Betul sekali. Mohon izin siap. Jadi Pak, selamat datang di Kota Payakumbuh, BNN Payakumbuh dan juga podcast kita Pak. Iya, terima kasih. Namun nih Pak, kenapa tiba-tiba, ya mungkin sengaja ya Pak, tapi bagi kami kan tiba-tiba nih dapat jackpot nih. Agenda Bapak ada di Kota Payakumbuh ini apa Pak? Wah, ini benar-benar spektakuler ya. Iya. Saya tuh nggak menyangka bahwa saya tidak pernah terbayang kalau kita akan berdiskusi seperti ini. Siap. Karena apa? Tujuannya dari Jakarta untuk hadir acara keluarga. Oh, acara keluarga. Ya, karena orang tua kami meninggal tahun 2019. 2019. Langsung disambut sama COVID pandemi. Oh, COVID. Jadi ketika itu kami belum bisa mendoa di kampung. Hmm. Nah, sekarang inilah sudah agak longgar. Nah, makanya kami pulang kampung dan kami mendoa di kampung sekarang. Alhamdulillah selesai itu, saya coba-coba kontak. Ya kan, nih kepala BNNK ini kan adik saya nih, dulu sama di inspektorat, ya gitu. Terus saya kontak, oh Pak, Bapak kalau nggak mampir di sini, wah kami marah Pak. Itu, jangan sampai nak singgah sih kok ya Pak. Itu kalau udah bahasa Payakumbuh gitu tuh udah, wah harus tuh kan. Jangan sampai nak singgah ya Pak. Ya jangan sampai singgah ya Pak, kami tunggu. Tapi memang Pak, kalau mungkin momen ini terlewat, mungkin kami tidur pun juga nggak nyenyak nanti Pak. Karena di balik podcast ini episode yang ketiga Pak. Episode sebelum ini kita ngangkat sejarah Hani. Iya. Nah, sekarang kan kita dapat jackpot nih, bisa ngobrol sama Bapak. Terus karena ada sekarang kasus legalisasi ganja medis namanya. Jadi menurut kami pun kasus ini berawal awalnya ada seorang ibu-ibu di CFD ya Pak ya, bahwa anaknya mengatakan butuh ganja medis. Lalu padahal di 2017 ada lagi kasus seorang suami yang menanam untuk kebutuhan istrinya ya Pak. Nah, lalu pertanyaannya nih, apa sih ganja medis? Karena menurut kami nih, mungkin juga kaula muda di luar sana, masyarakat kami, ganja ini kan konotasinya negatif kan? Ditabrak sama kata medis, yang konotasinya menyelamatkan. Lalu sebenarnya bagaimana legalisasi ganja medis ini? Luar biasa, ini kesempatan yang paling bagus buat saya. Iya, karena apalagi kaum generasi muda ini perlu tahu. Jadi kita ya harus meluruskan dulu istilah ganja medis itu, harus kita luruskan. Berarti itu salah Pak? Salah dong, kalau kita bilang ganja medis salah. Yang benarnya ya, kalau kita mau katakan untuk medis, berarti penelitian terhadap zat aktif yang terdapat dalam tanaman ganja untuk pengobatan. Judulnya baru oke. Jadi penelitian Ya, terhadap kandungan zat aktifnya yang terdapat di dalam tanaman ganja. Berarti bukan secara utuh nih yang bisa menyelamatkan. Salah. Kenapa? Karena ganja itu berarti ada komponen yang jahat, ada komponen yang baik. Nah, yang jahat ini nama kimianya tetrahidrokannabinol, singkatannya THC. Sedangkan yang baiknya yang bisa dipakai medis CBD, cannabidiol. Nah, kan beda kan? Beda. Berarti bukan semua nih Pak? Bukan semua, CBD saja yang bisa dipakai buat medis. Tapi kalau misalnya kita bilang ganja, berarti seluruhnya dong, ada THC, ada CBD. Sama aja begini, coba kita ambil logikanya. Opium. Opium itu kan golongan 1. Sama kayak ganja golongan 1. Ya kan? Tetapi hasil olahan opium itu ya, itu adalah morfin.
Nah, morfin golongan berapa? Golongan 2. Bisa dipakai nggak untuk pengobatan? Boleh. Kenapa? Ya karena dia bermanfaat buat pengobatan. Tapi kalau kita bilang opiat medis, oh kacau, salah kan? Tapi kalau bilang morfin untuk penggunaan medis, benar. Sekarang begitu juga penelitian terhadap kandungan zat aktif yang terdapat di dalam ganja untuk tujuan medis. Oke. Apa itu? CBD gitu. Berarti kalau kesalahpahaman ngomong legalisasi ganja medis, berarti kesalahpahaman yang sebenarnya dampaknya mungkin bisa besar nanti ya Pak ya? Besar. Karena ini ganja berarti yang dilegalkan kalau... Ya kan mohon maaf nih. Iya. Mungkin teman-teman kita nih kan semua yang sekarang mengikuti acara ini Ya. pemahamannya ganja utuh kan? Betul. Pemahaman ganja utuhnya nanti dilegalkan supaya dipakai untuk pengobatan. Padahal yang berguna untuk obat cuma CBD. Oh, jadi tidak semua ya? Tidak semuanya. Makanya nih yang harus kita hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai kita terbawa. Kalau kita terbawa, nanti semua kalangan kita yang mempunyai hak untuk misalnya mengundang semua instansi terkait untuk masalah penegakan hukumnya tentang ganja ini. Ya sudah, kalau memang ganja itu boleh untuk pengobatan, bagus untuk pengobatan, kita legalkan saja. Kan bahaya. Nggak perlu bahaya. Jahat sekali. Ganja ini THC itu sangat jahat. Kandungannya justru THC-nya jumlahnya lebih besar, dominan dia. Sedangkan CBD kecil. Nah, yang jadi masalah sekarang ini adalah di Indonesia itu belum punya hasil penelitian terhadap tanaman ganja itu kandungan zat aktif yang belum ada. Belum ada Pak? Belum ada. Ya, bahkan terakhir kemarin ada yang menyatakan bahwa ganja kita di Indonesia ini tidak cocok untuk medis. Nah, sekarang kita dikatakan tidak cocok, kita belum bisa mengarahkan ke situ, belum ada penelitiannya. Karena belum ada Iya, datanya, nggak Pak, ya? boleh kita kalau belum ada datanya. Makanya evidence based penelitian terhadap kandungan zat aktif ganja di Indonesia belum ada. Yang baru melakukan itu di dunia hanya 2, UK, United Kingdom, satu lagi Amerika. Nah, di bawah siapa itu dikerjakan, diteliti? Di bawah ECDD WHO, Expert Drug Dependent WHO. Kemudian dia dapat hasil itu, makanya coba terus disampaikan kepada UNODC. UNODC ini kan sebagai benteng besarnya yang mengamankan terhadap aturan main, undang-undangnya lah seperti itu kan. Ya, Pak. Itu akhirnya UNODC menerima usulan tersebut untuk dibawa ke dalam sidang CND ke-63 tahun 2000 kemarin. 2020 sorry. 2020. Ya. Itu. Ini nih yang kami bilang jackpot ya, karena kan pengetahuan ini sebelumnya kan mungkin jarang dibahas juga nih, apalagi untuk kami yang muda-muda nih main TikTok, geser. Yang nongol itu cuma permintaan legalisasi ganja medis aja ya Pak. Karena Dev sendiri melihat fenomenanya unik nih Pak. Kalau misalnya ada himbauan di media sosial nih, kita harus setarakan gender, semua langsung bergerak tuh, setarakan gender. Waktu legalisasi ganja nih, mau ngomong takut salah, mau ngomong banyak nggak ngerti. Nah, jadi mungkin itu yang kami katakan jackpot informasi ini Pak. Lalu kalau misalnya nanti sudah terjadi penelitian terhadap zat tersebut, berarti pemahaman yang salah apabila nanti legalisasi ganja ini mempengaruhi letak ganja di undang-undang yang narkotika ini sendiri, Pak? Tidak. Tetap saja yang namanya ganja golongan 1. Karena ada yang kandungan yang jahatnya, jadi mudorotnya, dan jumlahnya dominan loh, lebih besar. Sedangkan yang baiknya tadi CBD hanya kecil, sehingga bahwa kalau kita katakan ganja berpindah tempat, tidak, tetap dia golongan 1 ya, karena efek mudorotnya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya, gitu dia. Jadi yang manfaat tadi cuma CBD itu. Kalau CBD sudah ada digunakan, dan saya ikut sendiri pada sidang CND 63 tahun 2020 itu, ikut saya, ya kan.
Jadi ikut bersama rombongannya BNN. Pada saat itu karena masih pandemi, maka kita secara virtual. Virtual. Nah, kita Indonesia sempat mengajukan pertanyaan, ya kan? Saya ajukan pertanyaan bahwa sekarang apakah sudah spesifik ya, CBD itu digunakan untuk epilepsi ataupun cerebral palsy seperti itu? Ya, siapa? Itu dijawab oleh WHO. Memang itu yang kita sekarang sedang telusuri. Sampai sejauh ini belum ditemukan spesifikasi khas daripada CBD untuk obat epilepsi. Kenapa saya tanya? Karena kalau morfin itu sangat spesifik. Kalau orang misalnya kecelakaan, orang mengalami luka bakar, maka untuk bisa dibantu dia untuk ditangani, maka dia harus diinjeksi dengan morfin. Harus morfin. Supaya tidak berteriak dia. Nanti teriak gitu kesakitan gitu kan, nggak mungkin. Kasihan dia. Tapi pakai morfin disuntik dulu, akhirnya dia hilang rasa sakitnya baru diobati. Sementara untuk CBD ini berarti nggak ada pengkhususan? Belum ada. Berarti maksudnya bisa digunakan zat lain? Iya betul, bisa digunakan zat lain. Nah contohnya gini, di Indonesia sendiri Kementerian Kesehatan itu sudah menetapkan formularium nasional untuk penggunaan obat-obatan di Indonesia. Berarti artinya apa tuh? Semua penyelenggaraan ataupun semua untuk melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia, obat yang digunakan adalah obat yang tertera di dalam formularium nasional. Nah, khusus untuk obat epilepsi ataupun cerebral palsy seperti itu sudah ditetapkan oleh Menteri, ya. Ada Kepmen, itu Kepmenterinya ada tahun 2021, ya ada itu. Nomornya saya lupa, tapi ada. Ya. Itu jumlahnya ada 12 item, banyak loh. Banyak. 12. Jadi kalau misalnya di Indonesia saja belum dilakukan penelitian terhadap CBD, kenapa kita harus pakai itu? Berarti urgensinya nggak ada nih, Pak? Belum. Ya pakai aja dulu yang sudah diyakinkan oleh dokter-dokter di Kementerian Kesehatan yang sudah ditetapkan dalam formularium nasional yang 12 itu. Pakai aja itu, udah jauh pasti tas pelang. Mantap lah ya Pak. Mantap gitu. Jadi Pak, sejauh ini Dev sendiri nih sebagai host, jadi Nah. melihatnya itu berarti kata-kata legalisasi ganja medis ini terlalu jauh buru-buru dong Pak. Iya. Sudahlah pergeseran kepentingannya cuman zatnya sebenarnya yang harus diteliti. Dari situ sudah salah tuh. Ya. Ternyata zatnya ini pun tidak searjen itu untuk mengobati penyakit tertentu, Pak. Betul. Nah jadi situ. Makanya ya saya terpanggil untuk ngajak adik-adik nih yang muda-muda jangan mudah terpengaruh. Siap. Jadi sekarang saya kasih tahu kan jelas kan semua. Jelas banget ya. Itu. Iya. Jadi yang jahat itu THC. THC. Kemudian THC itu jumlahnya dominan lagi, ya kan. Kemudian yang kandungan yang baik itu CBD, jumlahnya hanya minim sekali, kecil, ya kan. Sehingga kalau kita ingin mengisolasi CBD itu dari tanaman ganja, itu tidak bisa langsung. Kenapa? Tidak bisa langsung. Kemudian bibitnya sendiri sudah dirubah dulu menjadi bibit rekayasa genetik tuh. Apalagi nih Pak? Ah. Kayak kok ada rekayasa genetik lagi nih? Nah itu dia. Jadi bibitnya itu kalau misalnya asli saja misalnya, Ya. maaf nih, di saudara-saudara kita di Aceh kan banyak sana ya. Ya betul Pak. Di Aceh itu kan dari alami tuh. Jadi alami itu istilahnya kandungannya tuh besar THC-nya ketimbang CBD-nya. Nah, kalau memang mau dipakai untuk medis tadi, nggak bisa langsung dari hutan ini diambil diolah, nggak bisa, nggak dapet orang kadar kecil, ya kan. Nah bagaimana caranya? Dengan melakukan rekayasa genetik terhadap tanaman itu, ya. Rekayasa genetik itu misalnya nanti ada bibitnya itu disiram, kemudian ditanam dengan kondisi tertentu, pemupukan yang tertentu, sinar matahari yang tertentu, suhunya tertentu. Coba nggak gampang kan? Nggak gampang. Nggak gampang. Baru dapat nanti CBD-nya lebih besar daripada THC-nya, baru bisa diambil. Tuh. Jadi tidak serta-merta ganja langsung dipakai nih Pak? Oh nggak bisa. Nggak bisa ya Pak? Nggak bisa.
Nah, lalu sementara mungkin Ya. bangsa Indonesia ini kan melihat nih negara lain ada yang legal nih Pak. Kasus di negara lain itu sebenarnya yang dilegalkan itu ganja utuhnya Pak. Ini banyak yang nggak paham kan? Ya, itu Pak. Betul. Negara itu legal, kita kenapa tidak gitu, seperti itu Pak. Sekarang gini aja baca ya. Yuk. Itu ada nggak kemarin ini kita terbaca semua bahwa mohon maaf nih, Thailand membagi-bagikan bibit tanaman ganja, betul? Ya. Itu jangan-jangan ya sudah hasil rekayasa genetik. Jadi nggak boleh setengah-setengah gitu. Nah, tetapi kita nggak bisa berpersepsi kalau kita belum dapat informasi langsung daripada Thailand. Silakan nanti cek di Thailand kenapa dia melegalkan, ya kan? Karena kalau misalnya dipakai untuk medis, jelas yang hanya bisa CBD-nya, THC-nya nggak bisa, jahat. Gitu. Psikoaktifnya itu adanya di THC gitu. Ya, siap. Jadi jangan langsung di semua nih informasi dia baca. Sekarang kayaknya udah mulai paham nih. Ya udah. Itu makanya Pak, kalau seandainya kami melewatkan informasi dari Bapak nggak nyenyak lah tidak. Sementara di TikTok lewat juga, di Instagram lewat juga. Lalu selanjutnya nih Pak, kalau seandainya tahapan nanti pengujian tentang CBD-nya oke nih, seperti yang Bapak katakan tadi harus ada rekayasa genetik. Siap tidak Indonesia untuk mengkaji ini lebih dalam lagi gitu Pak? Oh gitu. Ya. Kalau gitu saya minum dulu ya. Kalau saya boleh. Saya minum dulu. Boleh Pak. Siap. Boleh Pak. Kasihan nanti udah nggak dingin, nggak hangat lagi Ya, ya. kami saking serunya sampai lupa Pak. Saya dari tadi tunggu loh. Jangan tawarin gitu. Udah, kenani dia Pak. Silakan Pak. Oke, saya jawab ya. Oke Pak, siap. Jadi kemungkinan penelitian itu dilakukan di Indonesia sangat memungkinkan. Kenapa saya katakan begitu? Undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika itu sudah sangat elastis sekali. Jadi penjabarannya sangat elastis, ya. Dan penjabaran itu juga saya sampaikan ketika saya sendiri secara langsung ditunjuk oleh Presiden sebagai ahli untuk menjelaskan di dalam sidang MK tentang adanya judicial review terhadap tanaman ganja, ya kan? Nah, kenapa begitu? Saya mengatakan memang narkotika golongan 1 itu dikatakan tidak boleh sama sekali digunakan untuk pengobatan. Itu pernyataan dari Undang-Undang 35 tentang narkotika itu pasal 8, ya kan? Ayat 1. Tetapi ayat 2-nya, luar biasa. Dalam kondisi terbatas, ya jumlah terbatas, dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi pasal 8 ayat 2. Berarti walaupun sekarang dia dilarang, tapi kalau untuk penelitian boleh dong? Boleh. Jadi bukan harga mati. Bukan harga mati. Oh, ini yang bukan harga mati. Ini yang bukan harga mati. Jadi kalau melihat pasal 1-nya dibatasi, pasal 2-nya kalau untuk penelitian silakan. Karena itulah memungkinkan adanya penelitian. Lalu mungkin dari BNN atau dari Indonesianya sendiri, seandainya memang dilaksanakan ini memang sudah siap atau dan dampak-dampaknya nanti nih Pak. Karena sebelum podcast ini sendiri ada banyak pertanyaan nih, apakah nanti ketika ganja medis ini beredar lah, legal lah, tentu orang banyak kan caranya ya Pak, mencari celahnya ya Pak, ditangkap, oh ini ganja medis, seperti itu. Jadi dampaknya untuk Indonesia nanti ketika penelitian ini dilakukan misalnya, seperti apa dampak jauhnya mungkin nanti? Nah, kalau ini dilakukan, sekarang punya kita berjalan ada dua sisi. Di sisi lain adalah kita sudah mulai masuk ke dalam area penelitian untuk mencari obat-obatan yang bermanfaat buat kesehatan. Sisi satu. Jadi kita tidak sudut pandangnya hanya melarang saja, tapi kita sudah punya sudut pandang mencarikan solusi itu. Ini sudah mulai atau sudah masuk nih Pak? Kalau kita nanti masuk belum. Oh belum. Jadi ini nanti seandainya kita masuk ke sana. Ya, seandainya masuk ke situ.
ya kan. Tetapi yang kedua, nah sudut pandang yang kedua ini yang perlu kita jangan terburu-buru. Makanya segala sesuatu yang terburu-buru tidak baik, tidak elok. Itu orang kaya tidak elok. Itu kami dana Pak. Gitu kan? Iya, Nah, gitu. Jadi kita melihat bahwa kalau nanti dilakukan itu, pertama prosesnya panjang, ya. Mau nggak mau kita harus rekayasa genetik dulu dong. Kalau nggak dapat tuh CBD-nya. Karena CBD itu kecil, ya kan? Yang United Kingdom itu sudah melakukan riset, dia bilang kecil sekali. Nah, di dunia ini ada beberapa belahan dunia yang memiliki tanaman ganja. Ya, contohnya tanaman ganja di Mediterranean, termasuk yang di United Kingdom di Inggris ya. Itu yang di Inggris, Eropa pokoknya. Itu kandungannya itu dia middle THC-nya. Tapi kandungan CBD-nya rendah. Tetapi untuk yang di Asia, khususnya Asia Tenggara, Indonesia, itu justru tinggi. THC-nya sangat tinggi dan CBD-nya rendah. Gitu. Nah, dengan demikian, tentu yang dilakukan kemarin oleh United Kingdom, UK, adalah dengan melakukan rekayasa genetik. Baru dia berubah. Naiklah, kelihatan CBD-nya naik. Kalau CBD-nya sudah mulai naik lebih besar daripada THC-nya, berarti yang muncul itu lebih banyak yang baiknya ketimbang mudarat kan? Karena yang mudarat itu THC. Nah, kalau sudah yang baik itu muncul lebih banyak, sekarang diisolasi. Ditentukan dulu metode isolasinya. Banyak caranya, ya kan? Jadi pertama dengan melakukan perbandingan pelarut, biasanya apoteker-apoteker tuh di laboratorium, ya. Orang-orang farmasi, orang-orang kimia, itu yang kerjanya itu tuh paham. Karena saya juga dulu mantan kepala pusat laboratorium. Dia kan itu campuran zat kimia yang untuk bisa menarik itu harus bervariasi. Coba dulu ini bisa nggak, coba ini bisa nggak. Jadi campurannya misalnya 3:5, ataupun dikurangi lagi jadi lebih kecil lagi 3:6, terus lagi gitu. Jadi perbandingan itu diatur. Itu baru di labnya saja ya. Nah, cukup memakan waktu. Ya. Pertama tadi rekayasa genetik itu juga memakan waktu, kemudian nanti di laboratorium pengujian secara in vitro-nya juga memakan waktu. Kemudian sampai nanti hasilnya dapat diuji secara klinis. Diuji secara klinis ya Pak? Iya. Jadi secara klinis itu kan didahului dengan hewan percobaan dulu. Ya, hewan percobaan dulu. Kalau hewan percobaan ternyata nanti yang nggak mabuk ya kan, nah itu misalnya dia nggak mabuk ya bisnislah jalan terus ya, cek lagi. Tapi kalau dia sudah mabuk, wah ini nggak bisa nih kan gitu. Nah, jadi baru nanti ditingkatkan. Kalau sudah oke, yang dengan hewan percobaan, baru pada manusia lagi dosisnya itu dites. Kalau dosis manusia sudah oke dapat, baru nanti apalagi prosesnya kan udah oke nih, kan nggak bermasalah lagi misalnya, tapi diregistrasi dulu ke Badan POM. Registrasinya apa? Baru diperiksa lagi oleh Badan POM. Baru punya laboratorium PPOM, Pusat Penelitian Obat dan Makanan. Ada tuh, ya kan? Dicek dulu kadar segini benar nggak, ini bisa segini, ya kan gitu. Nah, dia punya juga labnya. Setelah itu barulah diberikan izinnya dari dapat registrasi, dari boleh diedarkan. Dengan diedarkan itu tadi sekarang sediaannya lagi. Nah, ini cara ini panjang. Betul. Ini nih Pak. Jadi tadi udah mikir kan, kalau memang itu dibutuhkan dan nanti legal nih, apakah kita nanti akan punya pusat pembibitan itu? Itu semuanya harus dalam terkontrol. Karena ganjanya itu golongan 1. Sehingga kalau mengajukan penelitian harus mengajukan juga kepada koordinator tentang pengawasan narkotika, tentu ke BNN. Ya. Usulannya kepada siapa? Menteri Kesehatan. Karena koordinator untuk bidang kesehatan di Indonesia adalah Kementerian Kesehatan. Tetapi koordinator untuk pengawasan tentang
peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah BNN. Gitu. Jadi macam-macam harus panjang jalannya itu. Dan ketika proses panjang ini lah rentan informasi keluar tanpa data nih ya Pak. Kan nggak gampang kan? Ya. Udah, Terus sekarang Pak, berhubung Dev lagi berhadapan dengan pakar, pakar nih. Secara kepala puslapfor pernah, secara apotekernya pernah, kalau sidang-sidang familiar di TV Pak. Harapan Bapak nih tentang kasus yang bergulir seperti sekarang kan liar nih Pak, mungkin liar nih ya. Harapannya gimana nih Pak? Harapannya begini, kalau memang ada famili kita yang memang mengalami penyakit seperti tadi itu, epilepsi ataupun cerebral palsy, ngapain kita harus pertaruhkan anak famili kita kepada obat yang belum jelas? Ya kan belum spesifik. Ya kan WHO aja bilang belum spesifik, memang bisa untuk pengobatan epilepsi, tapi memang dia belum spesifik. Seperti halnya morfin, pasti dia khas banget tuh. Ya kan? Pakai aja dulu obat yang sudah ada, yang 12 item tadi yang ada di formularium Indonesia, formularium nasional itu. Ya, resmi itu ya Pak? Resmi, aman. Jadi efek sampingnya sudah terkontrol. Gitu. Jadi dokter-dokter juga nggak takut, yang memakai nggak takut, yang juga memakai istilahnya jadi pasiennya juga nggak takut, nggak berbahaya buat tubuhnya gitu kan. Deg-degan ya. Jadi intinya masyarakat jangan coba-coba ya Pak. Jangan coba-coba. Nah, dan terakhir nih Pak, harapannya untuk kami nih kaula muda yang nanti nonton podcast ini, kami kan senang juga apabila dapat nasihat langsung dari pakarnya nih Pak. Jadi harapannya ke depan untuk kami gimana nih Pak? Menurut saya sekarang adik-adik ini yang masih muda-muda adalah harapan bangsa. Ya. Karena kalau bangsa ini generasinya adik-adik tidak bisa terkontrol, akan terbawa ke dalam perubahan situasi penyalahgunaan narkotika, maka itu akan rawan. Berarti bangsa yang besar ini akan rawan nanti dicengkram oleh bangsa lain. Nah, sayang kita, aset kita sangat besar. Ya. Nusantaranya luar biasa asetnya, ya, besar sekali. Ya. Mulai dari lautnya sendiri, kemudian sampai ke daratnya, ya, darat banyak tanaman kan, sama hasil di dalam tanahnya banyak, lautan juga gitu. Hasil lautnya ikan luar biasa. Jadi jangan lepas dimakan, dicengkram oleh bangsa lain. Harus benar jaga betul. Jadi jangan coba-coba melakukan penyalahgunaan narkotika. Jangan terpengaruh, nggak ada gunanya. Ya kan, kalau mau kita istilahnya berdiskusi sama teman-teman, coba bertanya, ada yang ditawarin begini nih, bagaimana ya? Diskusikan gitu, jangan dibawa sendiri. Oke deh, saya coba, jangan gitu. Mau kita makan racun? Kadang-kadang kemakan duluan nih. Betul. Ya, baik Pak. Jadi sekali lagi Dev sendiri pun mes nih Pak, bisa ngobrol langsung sama pakarnya kan, nggak pula kami yang ke Jakarta Pak. Jadi mungkin saat ini terima kasih sekali untuk informasinya Pak. Semoga podcast ini menjangkau kaula muda di luar sana, masyarakat tidak lagi resah ya Pak ya. Jadi sekali lagi Dev ucapkan terima kasih secara pribadi dan secara podcast ini. Terima kasih juga Bapak berkunjung ke BNNK Kota Payakumbuh. Yang ini tentu berharga bagi kami. Bahkan mungkin kalau sekarang tayang nih, tahun-tahun kedepannya jadi arsip nih. Oh Bapak ini pernah kesini. Jadi sekali lagi terima kasih ya Pak. Salam dulu nih. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Okay. Saya juga sukses ya, saya lihat ya buat BNK Kota Payakumbuh. Siap. Karena insya Allah ke depan BNK Payakumbuh ini kalau sudah mengangkat hal-hal seperti ini, berarti dia secara peduli ya tentang masyarakat yang ada di sekitarnya. Saya yakin adik-adik semua berikut kepala BNK ini sukses nih. Siap, amin. Bisa menyelamatkan generasi paling kaya di wilayah dulu. Ya? Betul. Insya Allah kalau ini secara nasional dipakai untuk kita. Siap. Yang penting kami sudah menyajikan informasi langsung dari Pak. Amin. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Baik masyarakat, terima kasih. Ingat dicek dulu, jangan coba-coba. Sampai jumpa di podcast Tabik selanjutnya. Tetap semangat. Tetap semangat.